Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, Jemaat Grand Galaxy City Blessing. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita. Dan hari ini kita kembali masih membahas mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Saya percaya Anda telah memuji dan menyembah Tuhan dan Anda diberkati lewat pujian dan penyembahan yang kita lakukan. Karena setiap kita menyembah, memuji, Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan kita percaya Dia juga hadir dalam pembacaan firman. Mari kita deklarasikan kehadiran Tuhan melalui doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini lagi atas kami, sehingga kami semua sehat. Terima kasih kami bisa beribadah hari ini. Mari juga Engkau berbicara kepada kami, tuangkan anggur minyak yang baru bagi kami, hiburkan, kuatkan, teguhkan kami. Biar firman-Mu benar-benar memberkati kami hari ini. Terima kasih, Roh Kudus bekerja sama dan taruh firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami naikkan doa ini. Amin. Baik, kita masih melanjutkan seri mujizat Tuhan Yesus dalam khotbah ini. Dan hari ini kita akan melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan terhadap seorang perempuan Kanaan. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Tetapi saya ingin juga Anda membaca cerita ini dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat 30. Karena cerita ini juga dicatat di sana. Demikian firman Tuhan dari Matius 15 ayat 21 mulai. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Seorang perempuan yang berasal dari daerah Tirus dan Sidon. Anda tahu daerah ini daerah yang pernah menolak Yesus. Walaupun Yesus membuat mujizat di sana, tapi daerah ini tidak percaya kepada Yesus. Dan dikatakan perempuan ini adalah perempuan Kanaan, berasal dari Kanaan. Anda tahu Kanaan adalah bangsa yang terkutuk. Kanaan adalah keturunan Ham. Dan Ham pernah dikutuk oleh papanya Nuh ketika Nuh mabuk. Dan Ham memperlakukannya dengan tidak hormat, dengan tidak respek. Nuh marah dan Nuh mengutuk anak ini dan dia mengatakan, "Kamu akan jadi hamba bagi saudara-saudara kamu." Dan keturunan Ham kita tahu banyak orang-orang yang menjadi budak sampai saat ini. Bahkan beberapa puluh tahun yang lalu budak-budak berasal dari keturunan Ham. Orang-orang Afrika, orang-orang yang memang akhirnya diperlakukan sebagai budak dan menderita, sangat menderita. Kalau lihat dari track record keturunan perempuan ini dikatakan bangsa yang terkutuk. Bukan saya yang mengatakannya. Anda bisa membaca dari
Kejadian pasal yang ke-9, karena kutuk itu diberikan kepada sebuah bangsa, dan bangsa itu adalah bangsa Kanaan ini. Dan mereka juga adalah penyembah berhala. Mereka juga orang yang keji, orang yang sangat-sangat jahat, saudara. Ketika orang Israel ditangkap oleh bangsa ini, maka bisa disiksa, dianiaya, bahkan dikuliti hidup-hidup. Diperlakukan tidak seperti manusia. Makanya bangsa ini disebut bangsa yang kejam. Dan wanita ini berasal dari bangsa seperti ini. Dia mendengar tentang Yesus. Dan sekali lagi bangsa ini adalah bangsa penyembah berhala yang tidak mengenal Tuhan. Tapi wanita ini mendengar tentang Yesus dan dia datang kepada Yesus pada saat dia sedang menghadapi pergumulan karena anaknya hampir mati. Dan tidak ada cara lain, dia merelakan dirinya datang pada Yesus. Mungkin dia berjalan berpuluh kilometer. Anda bisa bayangkan waktu itu belum ada handphone, belum ada televisi. Jadi kehadiran Yesus menurut kata orang saja. Ketika dia mendengar, katakanlah Yesus ada di Yerusalem, dia akan datang ke sana. Perjalanannya agak panjang, dan ketika akhirnya dia sampai di sana, mungkin Yesus sudah nggak ada. Dan akhirnya dia harus bertanya lagi Yesus kemana. Jadi dia pergi datang kepada Yesus itu dengan pasti berusaha, berjuang, bukan sesuatu yang mudah. Dan ketika dia datang pada Yesus, dia datang memohon kepada Tuhan, dikatakan dengan berteriak-teriak. Dia berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dia berteriak berkali-kali. Dan Yesus tidak meresponinya. Bahkan murid-muridnya sendiri berkata, usir dia saja Tuhan. Usir aja. Suruh dia pergi dari sini Tuhan. Ngapain kita dengerin perempuan Kanaan ini, perempuan yang terkutuk. Perempuan yang gak tahu diri, perempuan yang gak kenal Tuhan. Wow. Dan Yesus diam, seolah-olah Yesus memang tidak meresponi. Sampai akhirnya Yesus membuat sebuah perkataan. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya Yesus sedang berkata, kamu kan bukan orang Israel. Kamu gak berhak mendapatkan mujizat ini. Nah, kenapa Yesus katakan itu, saudara? Anda perhatikan apa yang wanita ini katakan waktu memohon kepada Yesus. Dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Dia memakai istilah anak Daud. Istilah anak Daud adalah istilah atau gelar mesianik yang hanya dikatakan oleh orang-orang Yahudi, bukan orang-orang lain, dipercayai oleh orang-orang Yahudi, bukan orang agama di luar Yahudi. Dan seolah-olah waktu dia mengatakannya, dia sedang memanipulasi dirinya, seolah-olah dia adalah orang Israel. Seolah-olah dia adalah memang keturunan Israel, padahal bukan. Dia mencoba memanipulasi dirinya dengan perkataan itu seolah-olah dia orang Yahudi dan layak ditolong. Nah, inilah yang membuat Yesus menurut saya berkata to the point, jujur kepada dia. Bahwa aku diutus kepada umat yang hilang dari umat Israel. Seolah-olah Yesus ingin berkata, ayo wanita, kamu jangan berpura-pura seolah-olah kamu orang Yahudi. Kamu jangan berpura-pura seolah-olah kamu memang mempercayai konsep anak Daud, konsep mesianik. Gak perlu kamu katakan itu. Dan itu membuat dia akhirnya sadar dan dia akhirnya berkata, Tuhan tolonglah aku. Prinsip apa yang kita belajar di sini saudara? Di dalam Anda meminta mujizat dari Tuhan, janganlah memanipulasi Tuhan dengan apapun juga. Janganlah memanipulasi Tuhan dengan janji-janji Anda. Tuhan, kalau Tuhan berkati, saya akan bangun gereja, memberi kepada Tuhan, rajin ke gereja, gak melakukan dosa lagi. Jangan memanipulasi Tuhan untuk sesuatu yang memang Anda tidak serius untuk melakukannya. Hanya ingin memanipulasi Tuhan dengan omongan Anda supaya Tuhan akhirnya menolong Anda. Tahukah saudara bahwa Allah tidak bisa dimanipulasi?
Allah mengerti air mata sampai kedalaman hati Anda, air mata palsu atau air mata buaya. Air mata pura-pura atau air mata sungguh-sungguh keluar dari hati Anda. Janji yang keluar karena Anda terdesak atau janji yang keluar karena benar-benar Anda ingin melakukan hal itu. Tuhan tahu itu. Tidak perlu manipulasi Tuhan dengan cara apapun sehingga dia membuat mujizat dalam hidup Anda. Jadilah diri Anda sendiri dan memohon anugerah. Karena Tuhan memberikan mujizat bukan karena Anda baik. Tuhan tahu Anda akan menepati janji atau tidak, Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak menuntut Anda untuk memenuhi janji Anda karena dia tahu. Yesus pernah berkata dia gak mempercayakan dirinya kepada manusia. Dia berkata itu di depan murid-muridnya karena dia tahu siapa manusia itu. Jadi saya ingin katakan kepada Anda, mari datanglah kepada Tuhan dengan kejujuran hati Anda. Mintalah anugerah Tuhan dengan benar-benar menyatakan diri Anda bahwa Anda itu bukan siapa-siapa. Jangan meminta kesembuhan atau meminta berkat dengan berkata, Tuhan saya sudah melakukan ini untuk gereja. Saya sudah membayar perpuluhan. Saya sudah memberi. Saya sudah setia berdoa. Saya sudah setia melakukan ini. Mungkin benar Anda telah setia, tapi apakah itu memenuhi target Tuhan? Apakah yang Anda lakukan itu Anda lakukan dengan benar? Anda berdoa dengan benarkah? Anda memberi dengan benarkah? Anda memberi dari kekurangan atau Anda memberi dari kelimpahan? Anda memberi layaklah kepada Tuhan? Layakkah pemberian Anda kepada Tuhan? Apakah itu benar-benar mewakili hati Anda kepada Tuhan? Atau itu mewakili kerakusan Anda untuk mendapatkan lebih banyak karena Anda ingin memancing dari Tuhan. Seperti memancing sesuatu supaya Anda dapat lebih banyak dari Tuhan. Mari datang pada Tuhan dengan hati yang apa adanya. Nah, Yesus menurut saya menegur secara tidak langsung perempuan itu dengan perkataan itu. Aku diutus hanya untuk orang-orang Yahudi. Engkau bukan orang Yahudi. Jadi saya melihat, saudara, wanita ini memulainya dengan salah. Dia nggak langsung punya iman yang besar, saudara. Dia punya iman yang salah. Tapi dalam prosesnya akhirnya dia mengubah kalimatnya. Dia nggak menyebut lagi anak Daud, tapi dia berkata, Tuhan tolonglah. Yesus menjawab lagi, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Waduh, kata anjing di sini kalau saya pakai hari ini untuk menjawab seorang perempuan, pasti itu penghinaan. Dan saya percaya bahwa Yesus bukan tipe pria yang suka menghina wanita. Tidak. Kata anjing di sini, saudara, bukan sebuah penghinaan. Pada konteks zaman itu, anjing merupakan gambaran seorang yang di luar orang Yahudi dan disebut anjing. Dan itu bukanlah penghinaan, saudara. Itu sesuatu yang dikatakan seperti yang selayaknya memang dimengerti banyak orang. Jadi wanita ini sedang dikatakan sama Tuhan, engkau tuh bukan orang Yahudi, kayaknya aku gak bisa memberi ini kepadamu. Tuhan ingatkan lagi statusnya, saudara, sebagai orang yang bukan orang Yahudi. Terus perempuan itu menjawab Yesus, benar Tuhan. Nah, diakui di sini keberadaannya sekarang bukan orang Yahudi. Dia sekarang mengakui keberadaannya bahwa dia memang benar-benar bukan berasal dari keturunan Abraham. Dia perempuan Kanaan yang memang sebenarnya tidak layak. Bangsa penyembah berhala, bangsa yang terkutuk, bangsa budak. Dia mengakui itu, benar Tuhan. Inilah yang perlu kita akui di hadapan Tuhan. Apapun keadaan Anda hari ini, Tuhan benar seperti itu. Karena itu aku butuh anugerah-Mu Tuhan. Kalau Engkau menolong aku, itu cuma anugerah. Aku mohon anugerah-Mu itu kepadaku. Dia menjawab benar, tapi juga dia memakai koma setelah itu. Namun dia bilang, namun Tuhan, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia mengakuinya, memang aku orang bukan non-Yahudi Tuhan. Memang aku orang yang tidak layak mendapatkan itu. Tapi Tuhan, berikan remah-remah aja Tuhan.
Anjing juga dapat makanan dari makanan remah-remah. Anda tahu remah-remah sesuatu yang dibuang oleh tuannya. Sesuatu yang kita nggak makan, kita buang ke tanah, itu remah-remah. Sesuatu yang kita tinggalkan, sisa-sisa. Kalau Anda perhatikan di YouTube, saudara, hari-hari ini beberapa negara sudah ada orang yang makan dari sampah. Beberapa waktu lalu saya dengar share seorang pendeta, saudara. Dia sedang menghimpun beberapa orang untuk memberikan makan untuk Indonesia, untuk Jakarta, khususnya Jabodetabek. Tapi dia sudah melakukan di beberapa daerah lewat orang-orang yang dia percayakan. Satu ketika ada orang yang sedang bagi makanan, saudara ya. Mau bagi makanan di satu daerah. Di Jabodetabek ini, saudara. Orang itu saking laparnya, ingin mengambil makanan di sampah. Sedang mencari makanan di tong sampah. Anda bayangkan gak? Ini bukan orang gila. Ini orang sehat, orang waras. Dan dia karena lapar, dia sedang mencari makanan di tempat sampah. Dan dia sudah menemukan beberapa makanan di tempat sampah. Yang mungkin hampir basi, sudah dibuang orang. Ini orang yang mau beri makanan, itu betul-betul hatinya hancur, hatinya sedih ya. Ini bukan orang gila, ini orang waras. Sampai seperti itu susahnya. Dan dia mencari makan di tempat sampah. Dan pria ini, anak Tuhan yang memberi makanan ini berkata, stop. Jangan makan itu, ini kami bawa makanan untuk kamu. Dikasih saudara. Dan ditanya, berapa keluarga kamu? Sekian, dia dikasih sejumlah itu. Anda bayangkan ya. Anda bayangkan kalau peristiwa itu Anda yang mengalaminya, pasti Anda sedih. Dan untuk hal itu akhirnya Anda bisa bersyukur. Tuhan, terima kasih aku bisa makan hari ini. Mungkin Anda hari ini sedang bergumul dengan membeli handphone yang mahal, baju yang mahal. Dan Anda merengek-rengek mungkin untuk Tuhan untuk hal itu. Coba pikirkan baik-baik. Ada orang yang sedang kesusahan untuk makan saja susah. Saya pernah melihat cerita di YouTube seorang dari Filipina, saudara. Setiap harinya dia datang ke kota dan dia mengambil sisa-sisa makanan yang dibuang oleh orang-orang kaya yang makan di seperti McD, seperti KFC. Mereka makan sedikit, tinggalkan sisanya banyak, ditaruh di tempat sampah. Makanan ini diambil sama orang itu untuk memberi makan keluarganya, saudara. Dan dia cuci lagi, dia bersihkan, dan anak-anak dia makan dari makanan bekas seperti itu. Saudara, bersyukurlah kalau hari ini kita masih bisa makan. Walaupun kita sulit dalam berbagai hal, tapi bersyukur kita bisa makan. Dan Tuhan berkata, asal ada makan minum saja cukup. Begitu kita menginginkan hal yang lebih, kita mulai mencintai uang, bukan mencintai Tuhan. Dan wanita ini menyadari dan dia berkata, benar Tuhan. Tapi berilah aku remah-remah itu. Dia minta remah-remah, saudara. Dia meminta sesuatu yang sedikit saja dari Tuhan. Pasti ada sedikit. Dia berkata begitu. Tuhan, kalaupun bekas, kalaupun sedikit. Dan itu rasanya memang udah dibuang oleh Tuhan. Berilah kepadaku. Inilah menurut saya yang membuat Yesus berkata, hai ibu besar imanmu. Dia mulai naik dalam posisi di mana merendahkan dirinya. Dari dia mengaku dirinya seolah-olah anak Daud, seolah orang percaya, sampai dia akhirnya merasa Tuhan memang aku gak layak. Jadi beri aja sesuatu yang memang udah dibuang oleh engkau. Dan Yesus berkata, besar imanmu. Jadilah seperti imanmu. Ternyata iman itu gak perlu hal yang begitu spektakuler, saudara. Yesus berkata iman sebiji sesawi aja. Saya menghubungkan iman itu dengan kerendahan hati. Rendahkan hatimu saja di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku butuh engkau hari ini. Aku gak mau janji muluk-muluk Tuhan. Aku gak mau janji apapun kepadamu. Karena aku tahu aku bisa salah dan aku bisa lupa kepada Tuhan. Saya sudah menemukan peristiwa-peristiwa dalam hidup saya, saudara. Kalau kita memegang janji orang rasanya nggak bisa dipegang. Ketika sudah ada sesuatu, uang di tangan, kita pun bisa berubah. Percayalah.
Ketika uang sudah di tangan, janji kita bisa meluap begitu saja karena faktanya memang kita manusia yang mudah sekali berubah. Jangan percaya dirimu, percayalah kepada Tuhan, Alkitab berkata. Jangan percaya janji-janjimu, jangan percaya kekuatanmu. Percayalah kepada Tuhan karena Dia Allah yang sangat baik. Dan wanita ini mendapat pujian dari Yesus. Besar imanmu, besar imanmu. Anda bayangkan kalau wanita ini menjadi kecewa dan pergi dan berkata, ternyata Tuhan bukan Allah yang baik ya. Aku memohon, Dia gak jawab. Aku memohon, padahal anakku sakit. Katanya dia gak suka sama iblis. Anakku dirasuk setan, kenapa Dia gak tolong? Sikap seperti itu tidak akan membuat iman kita tumbuh. Hari ini jangan mengeluh terhadap apapun yang Anda sedang alami. Kenapa Tuhan gak tolong saya? Kenapa Tuhan tinggalkan saya? Kenapa Tuhan membuat saya merasa sendirian? Kenapa Tuhan membiarkan suami saya meninggal, istri saya meninggal, kakak saya meninggal? Sampai hari ini bisnis saya belum gol-gol. Kenapa Tuhan membiarkan itu? Saudara yang terkasih, berhenti mengeluh. Dan mulailah percaya bahwa Dia Allah yang baik. Dan ketika engkau percaya dalam keadaan engkau merendahkan hatimu, Tuhan berkata, besar imanmu. Karena engkau percaya bahwa aku baik. Dan begitu dia merendahkan diri, imannya jadi tinggi. Ketika Anda menjadi sombong, maka iman Anda sebetulnya dalam keadaan yang bermasalah. Tapi ketika Anda mulai merendahkan hati Anda mempunyai iman besar. Jadi iman berhubungan juga dengan kerendahan hati. Iman berhubungan dengan sikap kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda ingin mujizat dari Tuhan, berhentilah bermanipulasi dengan Tuhan. Berhentilah membuat janji-janji palsu di hadapan Tuhan karena Anda manusia biasa. Mintalah anugerah untuk semua yang Anda perlukan hari ini, bukan dengan berjanji apapun di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin mengancam Tuhan. Tuhan, kalau Engkau tidak menjawab doaku, aku gak ke gereja lagi. Aku gak bayar perpuluhan lagi, aku gak memberi lagi, aku gak berdoa lagi. Saudara, Anda tuh siapa? Emang ketika Anda mengancam Tuhan, Tuhan jadi ciut gitu ya. Tuhan jadi takut dan Tuhan akhirnya terpaksa memberi jawaban kepada Anda. Dia raja di atas segala raja. Emang apa artinya Anda sih di hadapan Tuhan? Anda hanya sebutir debu kok. Anda berasal dari debu. Apa artinya? Kalaupun hari ini Tuhan mengangkat kita, itu anugerah. Kalau hari ini Tuhan memberkati kita, itu anugerah. Kalau hari ini Anda punya istri yang baik, suami yang baik, anak-anak yang baik, pekerjaan yang baik, rumah yang baik, mobil yang baik, kendaraan yang baik, itu semua anugerah. Kita hanya bisa mensyukurinya dan memakainya supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita deklarasikan firman Allah ini melalui perjamuan suci. Angkat roti Anda dan dengarkan firman Tuhan. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, Dia berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Yesus yang dihancurkan supaya Anda menjadi utuh. Tubuh Yesus yang disakiti supaya Anda sehat sempurna. Terimalah oleh bilur-bilur Yesus, Anda menjadi sembuh dan menjadi utuh. Tuhan terima kasih. Untuk tubuhmu, kami memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, untuk kuasa bilurmu, kuasa tubuhmu. Mari kita mengangkat cawan.
dan dengarkan firman Tuhan. Demikian sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah darah anak domba yang mengampuni dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Anda layak mendapat mujizat karena Anda adalah anaknya. Anda layak sehat karena Anda adalah anaknya. Terimalah dengan ucapan syukur, minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah ini. Kami bersyukur untuk firman yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk pesan-pesan, teguran, arahan Tuhan melalui firman-Mu. Dan biarlah kami Tuhan hidup dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Kami tidak menuntut dari Tuhan, tapi kami belajar untuk melihat diri kami apa adanya dan menyatakan seperti apa adanya kami. Hari ini aku berdoa untuk saudara-saudaraku yang membutuhkan mujizat. Lakukanlah Tuhan dalam hidup mereka. Mungkin mereka butuh kesembuhan, mujizat keuangan, mujizat dalam hubungan suami istri, mujizat dalam keluarga. Dalam nama Yesus, hanya Engkau yang bisa melakukannya. Kerjakanlah Tuhan, kerjakanlah. Hari ini juga Tuhan kami bersama berdoa bagi anak daripada Pak Riki yang ada sedang dalam perawatan karena kecelakaan. Dalam nama Yesus kami katakan tubuhnya sehat, tulang-tulangnya pulih. Dan kami bersama jemaat-Mu Tuhan memberkati dan membuat perjanjian dengan Tuhan bahwa dia juga adalah milik Tuhan. Dibeli, harganya lunas dibayar oleh darah Yesus. Dan dia juga layak untuk menerima kesembuhan. Karena papanya, mamanya juga adalah orang percaya. Dalam nama Yesus kami katakan itu. Dan dalam nama Yesus terjadilah kesembuhan. Tuhan, aku berkati seluruh jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, biar anugerah-Mu datang memberkati. Setiap aktivitas kami Engkau jaga, lindungi, sehingga tidak ada kami yang tertular penyakit. Kami tolak maut, mara bahaya, kecelakaan, tangan-tangan jahat. Dalam nama Yesus kami menolak itu. Dan kami memberkati sepanjang minggu ini lagi kegiatan kami dijaga, dilindungi oleh Tuhan dengan baik. Dan sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di sorga, dalam anugerah cinta kasih Yesus Kristus, dan dalam kuasa persekutuan Roh Kudus, ketiga yang esa memelihara roh, jiwa dan tubuhmu tak bercacat sampai Maranatha Tuhan menjemput kita kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami memberkati Tuhan hidup kami dan kami menerima berkat dari Tuhan hari ini. Amin. Sampai bertemu, Tuhan memberkati kita.